yang bertemakan semangat Isra Mi'raj wujudkan generasi Qur'ani. Baiklah, ke pasar malam naik olalah, jangan lupa membeli obat. Kenalkan, saya Nur Sarmilah yang berasal dari Toba. Jalan-jalan ke Jakarta, pulangnya membeli boneka. Perkenalkan, saya Cini Mega yang berasal dari Tanjung Morawa. Kami akan memandu jalannya acara hari ini. Untuk memulai acara ini, marilah kita buka dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Muhammad Hanaldi. Kepada Hanaldi dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi minal masjidil haram laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu as-sami'ul basir. Dzurriyyatan hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura wa qadayna ila bani Israila fil kitabi latufsidunna fil ardi wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Amin amin ya rabbal alamin. Acara yang kedua, kata sambutan Ketua Panitia oleh Ustadz Andri Suryono Brasa SPD. Kepada Ustadz Andri dipersilahkan. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita yang sedalam-dalamnya kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah pada saat ini kita bisa menghadiri acara Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa salawat berangkaikan salam mari kita haturkan ke junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati pembina yayasan Buya Safrijal dan keluarga, yang saya hormati seluruh staf yayasan dan jajarannya, yang saya hormati Kepala SMA IT Baitul Quran Umi Mei Lestari, yang saya hormati Kepala SMP IT Baitul Quran Umi Sutini, dan seluruh ustaz-ustazah yang saya hormati yang berhadir pada pagi hari ini, serta seluruh tamu undangan yang berkenan menyempatkan diri untuk bisa hadir di acara Isra Mi'raj di Baitul Quran ini. Terima kasih atas kesempatannya. Sebagai perwakilan dari panitia, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk seluruh ustaz-ustazah panitia yang mensupport acara ini dari tanggal 10, 11 sampai saat ini juga, yang dimana tanggal 10-11 kita melaksanakan lomba yang sebenarnya acara ini akan kita laksanakan pada tanggal 12, namun karena ada kendala maka kita undur sehingga kita laksanakan pada tanggal 19 hari ini. Tak lupa saya ucapkan juga terima kasih untuk ayahanda ibunda yang berkenan menyempatkan diri untuk berhadir di acara Isra Mi'raj ini. Harapan dari diselenggarakannya acara ini yaitu untuk kita lebih bisa meningkatkan terutama ibadah sholat kita, karena Isra Mi'raj ini adalah di mana perintah turunnya sholat 5 waktu yang diperintahkan oleh Allah terhadap baginda Rasulullah SAW. Baik Bapak Ibu, tidak banyak yang bisa saya sampaikan, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Burung perkutut, burung merpati, wajahnya cantik, indah sekali. Cukup sekian sambutan hari ini. Salah dan hilaf mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Panitia. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Acara yang ketiga, kata sambutan dari yayasan oleh Ustazah Mirza Zahira Sofa. Kepada Ustazah dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa telah melimpahkan rahmat hidayah, rahmat iman, rahmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang kita cintai ini. Salawat serta salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapat syafaatnya di hari akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pembina Yayasan Pondok Pesantren Baitul Quran, Ayahanda Syafrijal dan Ibunda tercinta Umi Evi,
Yang saya hormati pengurus Yayasan Pondok Pesantren Baitul Quran, yang saya hormati Kepala Sekolah SMP dan Kepala Sekolah SMP SMA IT Baitul Quran, yang saya hormati Ustadz dan Ustazah yang berhadir, yang saya hormati orang tua yang menyempatkan waktu untuk hadir di acara yang berbahagia ini. Dan tak lupa yang Ustazah sayangi dan banggakan, calon hafiz dan hafizul Quran di masa depan. Beberapa hari ini Ustazah lihat ada beberapa santri dan santriwati kita yang adab, etika, dan akhlaknya masih kurang baik. Mana lebih penting, adab atau ilmu? Al-adabu fawqal ilmi. Adab itu lebih tinggi dari kalimat tersebut. Dapat kita simpulkan bahwa adab itu penting untuk kita miliki. Jangan menjadi seperti iblis, banyak ilmunya tapi tidak ada adabnya. Ia membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud kepada Nabi Adam. Maka dari itu Ustazah harapkan pada santri dan santriwati semua dapat memiliki adab yang baik, etika yang baik, akhlak yang baik. Kalau sudah baik adab kita, akhlak kita, etika kita, insya Allah mudah untuk menghafal Al-Quran, mudah untuk menjadi hafiz-hafizul Quran. Siap untuk menjadi hafiz-hafizul Quran? Yuk kita perbaiki adab, etika, dan akhlak kita. Baitul Quran. Kurang semangat, bisa jual lagi sekali lagi. Baitul Quran. Mungkin ini saja yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga apa yang Ustazah sampaikan dapat bermanfaat dan dapat diterapkan pada santri dan santriwati semua. Billahi taufiq wal hidayah, war ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang keempat, penampilan musikalisasi puisi oleh kelas 8B. Kepada kelas 8B dipersilahkan. Wahai baginda kami, pembimbing para umat-umat, di saat mendengar kisah tentangmu, di situ rasa penasaran tiba. Kau adalah cahaya hari-hari kami, kau yang selalu menerjang kegelapan dunia. Kau tembus dinginnya pagi dan pekatnya malam, hanya
kami sebagai santri yang akan menunjukkan pada negeri bahwa betapa cintanya kami pada baginda kami. Dengan cinta dan kerinduan hanya padamu baginda kami, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musikalisasi puisinya. Ustadz dan Ustazah, ini adalah lagu yang diciptakan oleh mereka sendiri. Beri tepuk tangan yang meriah. Acara yang kelima, kata sambutan Kepala Sekolah SMP IT Baitul Quran Umi Sutini Esfot. Kepada Umi dipersilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kenapa nak? Udah uminya tadi malam pulangnya 2:30, jawabannya gak semangat. Boleh semangat lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati pembina Buya Saprijal yang pada saat ini masih bertugas di luar. Yang sama kita hormati Umi Buya, Umi Epi. Yang sama kita hormati Ustazah Sofa. Yang sama kita hormati seluruh pengurus Yayasan Baitul Quran. Yang saya hormati pengawas Yayasan Ustaz Sofian Nasution. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Islam Terpadu Baitul Quran. Dan yang saya hormati seluruh ustadz dan ustazah yang bertugas di Pondok Pesantren Baitul Quran, baik SMP maupun SMA Islam Terpadu Baitul Quran. Dan yang terhormat seluruh ayah bunda yang sudi kiranya memenuhi undangan kami pada hari ini. Dan yang kami bangga-banggakan adalah ananda santri dan santriwati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang cukup cerah ini Allah masih banyak memberikan nikmat keimanan, nikmat keislaman yang kita rasakan pada saat ini. Selawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan yang selalu berselawat akan mendapat syafaat dan naungan di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin seluruhnya, Ustaz, Ustazah, Umi, Buya, dan seluruh ayah bunda. Di sini saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bersusah payah, di mana di pondok pesantren ini penuh
padat acara kegiatan dari kita ujian ini sampai kita mengadakan kegiatan perlombaan yang penuh dengan acara dan padatnya acara. Alhamdulillah semua terlaksana dengan baik, di mana seluruh ustadz dan ustazah berusaha memeriahkan, mensukseskan acara ini yang begitu semaraknya hari ini. Alhamdulillah. Mari kita sama-sama beri tepuk tangan kepada seluruh panitia. Di sini sedikit Umi sampaikan kepada seluruh ayah bunda, di mana ananda kita ini, apa tadi yang disampaikan Ustazah Sofa sebagai perwakilan dari pembina Ibu Yasa Brija, di mana ananda kita ini beberapa hari kemarin menurun adab dan tingkah lakunya. Mungkin ayah bunda ada yang menghubungi saya, banyak yang WA saya, Umi kena apa ini? Kok ada acara libur-liburan? Tetapi ayah bunda, supaya ayah bunda juga mengetahui gimana keadaan ananda di sini. Supaya dari situ ayah bunda, kami mohonlah kerjasamanya. Jangan semua ini menjadi tanggung jawab kami. Ini juga harus menjadi tanggung jawab ayah bunda. Ini kemari ayah bunda kami undang. Inilah, mari kita sama-sama melihat ananda kita. Sebenarnya mereka berprestasi semua, berbakat semua ayah anda bunda. Tapi kita perlu memotivasi lagi, memberikan semangat lagi kepada ananda seluruhnya. Kenapa ayah anda, ibunda? Mungkin mereka terlalu lelah. Tetapi memang namanya di pondok pesantren Baitul Quran, dimanapun di pesantren ini pasti kegiatan itu penuh. Tapi alhamdulillah semuanya bisa berjalan baik. Dan alhamdulillah ayahanda bunda ini mereka sudah memperbaiki adab mereka. Tapi mari kita sama-sama kerjasama ayahanda bunda. Jangan dilepas ini menjadi tanggung jawab kami. Jangan sepenuhnya ayahanda. Kenapa ayahanda? Ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Seandainya ananda ini ayahanda ada pengaduan kepada ayahanda ibunda, tolonglah konfirmasilah kepada kami, kepada pengurus yayasan, kepada kami kepala sekolah ataupun ustaz dan ustazah yang di kamar. Karena apa ayahanda? Ayahanda ibunda tidak tahu gimana lelahnya ustaz dan ustazah pondok 24 jam mereka menghadapi tingkah laku. Kalau kita saja ayahanda ibunda 3 orang saja di rumah, pasti otak kita pening melihat tingkah laku. Ini 80 orang ayahanda ibunda. Jangan salahkanlah ustaz dan ustazahnya. Tolong konfirmasi kami kalau bila ada pengaduan ananda ini. Tahu sendiri ayahanda ibunda pasti ada saja alasan mereka. Kenapa ayahanda? Mungkin di rumah enak mereka rasa, mereka bisa pegang HP. Betul ayahanda, bunda? Ya. Kalau di sini bisa nggak? Nggak bisa. Nah, bangun pagi jam 3 di rumah bisa nggak ayahanda ibunda? Nggak bisa. Jadi di sini mereka mungkin merasa tertekan. Tetapi mereka biarkan mereka menangis ayahanda ibunda. 6 tahun biarkan mereka menangis di sini. Tapi insya Allah seumur hidup ini akan menjadi air mata yang bahagia dan juga akan memberikan mahkota kepada ayahanda ibunda. Cukup luar biasa ayahanda ibunda. Jadi mohon ayahanda ibunda, mari kita sama didik mereka, kita bimbing mereka, kasih semangat. Jangan kendurkan semangat itu supaya ayahanda ibunda mereka tetap berada di sini. Kenapa ayahanda? Setiap malam, setiap waktu, setiap sholat, Allahumma firli, itu yang diucapkan mereka ayahanda ibunda. Bangga nggak ayahanda? Pasti bangga. Gimana pun harapan ayahanda ibunda itulah mereka mau ngapa ayahanda ibunda meletakkan mereka pada kami di sini. Jadi ayahanda tolonglah kita sama-sama menasihati mereka, kita bimbing mereka, beri semangat mereka. Mereka diciptakan Allah bukan anak-anak yang bodoh. Kalau anak-anak yang bodoh masih bisa kita bimbing,
habis tidur, tak ada mau belajar. Ini yang sangat sulit kami rasakan. Tapi ayahanda, doakanlah kami di sini tetap semangat untuk membimbing anak-anak kita ini semua. Baik, mungkin itu saja. Sebelum saya tutup, sedikit ada pengumuman. Alhamdulillah anak-anak kita dari pesantren Baitul Quran ini, baik SMP maupun SMA, kemarin telah mengikuti perlombaan tingkat kabupaten, perlombaan MTQ. Alhamdulillah tadi malam loloslah 2 orang sebagai pemenang hadis harapan 1 dan harapan 3. Beri semangat guru saya. Dan bukan hanya santri dan santrinya Wati saja yang mendapat, gurunya juga Ustadz Fajar sebagai juara 3 untuk mujawab, dan Ustadz Fatur juara pertama kaligrafi untuk bukunya. Jadi kalau yang lain untuk Ananda seluruhnya, jadikan ini motivasi. Insya Allah tahun depan bukan hanya hadis dan kaligrafi saja yang kita kirim, tetapi banyak sekali, baik itu untuk syarhil Quran, untuk hadis, untuk banyak sekali, cukup banyak sekali. Bahkan untuk tadi malam diumumkan 1, 2, 3 tidak ada pemenangnya. Kenapa? Tidak memenuhi syarat. Makanya harapan 1, 2, 3 yang dimenangkan. Semalam untuk apa Ustaz ya? Tafsir bahasa Arab, tafsir bahasa Indonesia, tafsir bahasa Inggris. Nah, ini insya Allah program kita untuk kedepannya, kalau diizinkan pembina yayasan dan pengurus yayasan ini akan kita buat, insya Allah. Untuk Reisha dan Ica agar hadir ke depan, dan kepada pengurus yayasan dan pembina yayasan kami persilakan untuk memberikan hadiahnya. Silakan Umi, silakan Ustadz Ahyar dan Ustadz Sofian untuk memberikan sedikit tadi malam dari MTQ tingkat kabupaten. Dan alhamdulillah dapat uang pembinaan 1.500.000 per orang. Masya Allah. Terima kasih kepada Umi, Ustadz seluruhnya. Selamat untuk Ananda seluruhnya. Reisha dan Ija, insya Allah untuk tahun depan akan tumbuh Ija yang lain, Reisha yang lain, dan untuk santri-santrinya seluruhnya bisa kita tampil memperkenalkan, membawa nama baik pondok pesantren Baitul Quran. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja, lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ke-6 yaitu penampilan dakwah santriwati yang akan ditampilkan oleh Kaila Jiwa Putri Syahrian, kepada Kaila Jiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan suci Ramadan merupakan bulan yang sangat jelas sekali bagi umat Islam untuk melaksanakan kewajiban berpuasa selama 1 bulan penuh. Tidak di dalam Al-Quran saja, kitab Taurat dan Injil pun menjelaskan bagaimana tentang keutamaan berpuasa. Puasa menurut syariat Islam adalah meninggalkan hal-hal yang membatalkan seperti makan, minum, dan hawa nafsu, mulai dari fajar subuh hingga terbenamnya matahari, dengan niat melaksanakan puasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 163. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus
Rasulullah, jika engkau memberikan aku nasihat agar aku dapat mengambil hikmahnya? Lalu Rasulullah menjawab, jika engkau ingin bahagia, berkecukupan, mati syahid, dan selamat dari panasnya mahsyar, maka perbanyaklah membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah firman-Nya dan benteng dari syaitan. Rasulullah pernah bersabda, surga itu diciptakan bagi 4 golongan, yaitu orang yang membaca Al-Quran, orang yang menjaga lisannya, orang yang menjaga perutnya, dan orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Maka dari itu, pada bulan Ramadan ini, marilah kita syiarkan Islam seperti pengajian, tadarus Al-Quran, dan salat tarawih, agar kita mendapatkan pahala yang tak terhitung. Masya Allah. Baiklah, sampai di sini saja dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan dilaporkan ke polisi, karena saya masih santri. Undur makolah, walaupun makolah. Lihatlah apa yang mengatakan, jangan dilihat siapa yang mengatakan. Wabillahi taufiq wal hidayah, walido wal hinayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketujuh, kata sambutan oleh Kepala Sekolah SMA IT Baitul Quran, Umi Mei Lestari AMD SI. Kepada Umi dipersilakan dengan segala hormat. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Jangan ya, biarkan orang berkata kamu itu sia-sia. Kamu itu tidak bisa. Kamu itu tidak. Jangan biarkan orang berkata seperti itu, karena kamu enggak seperti itu. You are amazing. Kamu luar. Each one of us is unique. Semua dari kita itu unik. Semua dari kita itu punya kelebihan masing-masing. Tapi tidak ada yang tidak mungkin. Kalau kita mau berusaha, mau bekerja, mau giat, mau rajin, insya Allah kita bisa. Insya Allah. People always like that. Sometimes they like, sometimes they don't like, because they are human being. Orang-orang memang selalu seperti itu. Kadang mereka suka, kadang mereka tidak suka, karena mereka manusia dia. But different with Allah. Beda dengan Allah. We are not Wadud, we are not Ghafur, we are not Rahim, but Allah is Ghafur Rahim. Insyaallah. Allah knows your tears. Allah knows your struggles. Allah knows your challenges. Allah knows you personally. Allah tahu kamu secara personal. Allah tahu air mata kamu. Allah tahu perjuangan kamu. Allah tahu tantangan kamu. Allah tahu capeknya kamu gimana. Ada ulama besar yang bilang begini, Allah never ever judges you based on all your sins, but Allah judges you based on all your repentance. La ilaha illallah. Ternyata Allah itu tidak menghakimi hambanya berdasarkan seberapa banyak dosa-dosanya, seberapa banyak kesalahannya, tidak. Tapi Allah menghakimi kita dari seberapa banyak taubat kita. Masya Allah. So if you make mistake again and again, repent. Allah want to see, did you repent? Did you turn? Did you become a better person? Kalau kita buat salah lagi dan lagi, cepat-cepatlah bertaubat. Allah mau lihat kita lakukan enggak? Kita perbaiki diri enggak? Kita bertaubat enggak? Beda dengan manusia. Kalau kita buat salah, mungkin manusia orang akan jauh sama kita, tapi Allah enggak.
Allah will forgive every mistake you make. Allah akan memaafkan semua kesalahan yang kita buat. Jadi anak-anak Umi, kalau masih ada yang adabnya, etikanya, akhlaknya masih kurang baik, ayo kita perbaiki sama-sama. Insya Allah, Allah bimbing kita, Allah selalu ada sama kita. May Allah give us more. May Allah bless us. Semoga Allah memberikan kita lebih. Semoga Allah memberikan itu saja dari Umi. Semoga menjadi motivasi itu saja dari Umi. Semoga menjadi motivasi anak-anak Umi untuk menjadi yang lebih baik. Ya, anak-anak Umi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf kepada Allah. Saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. oleh Muhammad Amar Al-Farisi Lubis dan Cecilin Aura Syuhada. Kepada Amar dan Cecil dipersilakan dengan segala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara yang ke-10, penampilan 3 bahasa santriwati kepada santriwati. Wahaikum tahiyatan tahiyatan salihatan wa tahiyatan min ahli jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atamasya ila Baghdad wa la tansa isiru harita. Assalamualaikum warahmatullahi
Isra wal Mi'raj. Ya ayyuhal hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kama 'alimna anna al-Isra wal Mi'raj huwa waqi'ah muhimmah wa 'azibah inda hayatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa waqa'at mu'jizah lin Nabi Muhammad fi lailatul sabi'ah al-20 Rajab. Ladies and gentlemen, as people, Isra were made in our Muhammad sallallahu alaihi wasallam, which that even happened in the first Rajab. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Seperti yang kita ketahui, Isra wal Mi'raj adalah peristiwa luar biasa yang Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana peristiwa tersebut terjadi saat malam 27 di bulan Rajab. Wakana hadhihi al-mu'jizah Isra wal Mi'raj min Makkah ila Baitul Maqdis, thumma ila samai sabi'ah, ama fawqa sidratil muntaha. Faqalat hadhihi al-mu'jizah waqa'at fi lailatil wahidah. Isra from Masjidil Haram to Masjidil Aqsa, while Isra from Masjidil Aqsa to Sidratul Muntaha, which happened all the night. Isra adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha hanya terjadi satu malam saja. Wa anallahu malaikatahu Jibril alaihi salam wa ma'an Nabi alaihi salatu wassalam min Makkah ila Baitul Maqdis bisawatil Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala had Jibril to accompany us and give birth and presentation from Masjidil Haram to Masjidil Aqsa until Sidratul Muntaha. By this way it was fast and high. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan malaikat Jibril untuk mendampingi Rasulullah dan Qur'an, sebagaimana Rasulullah yang berkenannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha dengan kecepatan yang lebih cahaya. Ya ayyuhal hadirin wal hadirat rahimakumullah. Amara Allah subhanahu wa ta'ala ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuballighu qaumi ayyamal salati anna as-salatu ma'al-qur'an. Ladies and gentlemen, Allah subhanahu wa ta'ala exposed for 2 hours to 50 break in the day, but because of our Prophet Musa alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala they are subuh, zuhur, asar, maghrib, and isya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah untuk mengamalkan umatnya agar melaksanakan ibadah sholat, karena pada dasarnya hakikat diciptakannya jin dan manusia untuk beribadah kepadanya, seperti yang dikatakan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Man yaqra sholat muta'ammidan, mau siapa yang melakukan sholat dengan sengaja, kalau kafir kafirlah secara nyata. Ini yang ulangi kata yang kedua, yang pertama kali dihitung, pertama kali bisa, dan yang pertama kali bisa. As-shalatu khamsu, salat 5 waktu. Baiklah, mungkin bisa dapat kami sampaikan jalan-jalan dan para kita sebelum kami tutup pidato, izinkan kami menyanyikan satu lagu. Bangkai daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun maka sebenarnya tiada gunanya. Walaupun hidup 1000 tahun maka sebenarnya tiada gunanya. Al-Hamzah Al-Quran cerdas, mandiri dan Quran. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang telah menampilkan 3 bahasa. Ma'al Ustaz Musyawir SPD dipersilakan dalam waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi dalla ala ibadihi mab'us rahmatan lil alamin wa akrama
ورفعكم وأكرمكم برسالة خالدة إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak Ketua Yayasan yang hadir pada pagi menjelang yang siang ini sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah, Dewan Guru, Dewan Pendidik yang hadir pada hari ini yang sama-sama kita hormati, dan yang kami sayangi para santri tingkat SLPP dan aliyah Bapak Ibu. Mudah-mudahan anak-anak kami ini menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang solehah, yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya, dan kelak menjadi anak yang sukses. Amin ya rabbal alamin. Dalam suasana dan masalah apapun yang kita hadapi, senantiasalah kita memprioritaskan pujian dan syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini kita masih tergolong kepada orang yang sehat. Dan tak kalah pentingnya salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa membimbing dan menuntun kita kepada jalan yang lurus minal dzulumati ila nur. Ini maksudnya. Para itu. Ada yang guru, muda-muda. Guru boleh. Doa kita lah ya Bu, orang tua yang menyekolahkan anak kemari jangan ragu Bu. Walaupun suasananya kayaknya bangunannya belum lebih sempurna, begitulah ya Pak ya. Tapi saya yakin nanti 5, 7, 10 tahun ke depan ini sudah permanen. Cuma itulah Bu, kemarin memang sesak napas saya Bu. Saya tanya Ustaz Ali, di mana alamatnya? Saya bilang terus aja, udah sampai. Udah lewat kuburan, aku bilang lewat lagi bilang dia. Jadi yang mana? Tenang aja lu Ustaz. Juga aku yang Ustaz. Yang sempat jantung dia tenang aja Ustaz. Kiri kanan kuburan menurun lagi. Kupikir tak ada lagi kampung. Saya bilang Ustaz Ali, kutengok tak ada lagi rumah. Tenang aja itu aja bilang tenang aja. Sampai nampak pula dia. Oh gini dia. Oh aman. Masuk ke bawah. Jurang kupikir. Kiri kanan nggak ada rumah. Kutengok apa? Malah aku tengok kira-kira mau masuk, saya tengok ada taman-taman pot-pot itu. Ini apakah sekolah pertanian? Baru saya tengok kemari barulah nampak anggota nasi. Marhaban, mudah-mudahan bajunya udah lunas anak ya. Amin. Nah, hari ini kita ada 2 item memperingati Isra Mi'raj dan penyambutan bulan suci Ramadan. Maafkan saya, mungkin ini adalah biasa disampaikan, tetapi saya sampaikan juga. Kalau kita merujuk dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Ini adalah diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, menyatakan bahwa bahwa Rasulullah itu melakukan manuver sampai ke ruang angkasa. Namun seketika Rasulullah itu sepertiga malam sampai ke atas permukaan bumi, kemudian disampaikannya kepada khalayak ramai, maka orang yang tak senang dengan Rasulullah mengatakan bahwa itu adalah Nabi Muhammad bohong, dusta Rasul. Nah coba nanti ya, ini saya asalkan di mana mengisi Isra Mi'raj. Nanti sebelum selesai saya tanya, ada yang bisa jawab, saya kasih hadiah. Makanya kalian perhatikan aku cakap walaupun aku tak ganteng. Kau tengok ini aja, lama-lama tertidur kau memang. Jadi nanti seketika nanti saya tanya, ada yang berani tunjuk tangan, benar tepat, saya kasih. Gak percaya kalian. Gak percaya kalian, tengok. Tapi gak banyak-banyak.
Mau banyak sedikit juga pulang. Kalau mau banyak minta sama mama pulang. Yang penting perhatikan kalau uang jajan dapat, apalagi anak pesantren lebih ikhlas bisa. Ini kan anak soleh semua. Yang ini jangan soleh, yang soleha perempuan kan. Ini anak yang soleh. Nah, asalkan janganlah nanti 6 bulan sini minta pulang. Kebanyakan begitu. Mak nggak enak itu pesantren, mak tengok lama nggak ada plaza. Kenapa begitu Bu? Karena sudah pengalaman kita kan. Tapi di sini kayaknya kita buka tangguh ini. Apapun yang terjadi, aku tetap di pesantren. Walaupun sunyi, kalau malam di sini banyak kodok baca yasin, aku tetap yakin. Ini tengoklah kodok malam ini. Yasin sod doh. Tengoklah kok malam sini. Memang beginilah suasana pesantren. Kalau mau rame, kalian lihat aja mall. Kalau pesantren kayak gini, nak kuatkan imanmu. Jangan ingat-ingat mamamu, tapi doakan. Kalau nggak kau ingat mau pulang aja. Mak di sini makannya kayak gini loh. Kadang-kadang terong digoreng. Di rumahmu udah pernah makan terong kan? Kadang-kadang tempe. Di rumahmu pernah makan tempe kan? Kadang-kadang ikan mah. Alhamdulillah daripada nggak dikasih ikan. Yakin kalian, kuatkan hati. You understand? Siapa kira-kira di sini yang tahan sampai 6 tahun? Gak ada yang mau. Siapa yang mau sampai 1,5 tahun? Tunjuk tangan. Umat hampir tunjuk tangan. Tengok. Tengoknya nggak ada kawannya nggak jadi. Harusnya kalau ada 3 orang, sananya Ustaz. Orang tuanya dari sini kan, Bu? Ada. Siapa yang mau sampai tamat 3 tahun? Tunjuk tangan. Alhamdulillah. Ya memang 3 tahun bukan di sini. Yang mau 2 tahun? Mak mau cabut kok ya. Mau gini deh tadi cabut aku 2 tahun. Jangan nak ya. Nah, ini kan mau 3 tahun kan? Tamat dari sini sambung sini. Sini aja boleh. Gak apa-apa, tengok ini aja nih. Asalkan pagi bangun tidur melihat ini, suasana yang hijau-hijau ini, itu gak akan mencerahkan pandangan mata itu. Betul kan? Makanya kalau gitu kau bangun lari kau kemarin, nengok kau kemarin. Yang pertama itu kuatkan semangat anak. Kadang-kadang memilih enak-enak adik aja ya. Karena batin kan masih ukuran anak. Kalian masih di atas di bawah 24 kan? Nah, orang yang anak santri ini pegang kaki. Nggak dikasih. Jadi ke orang tuanya kalau menghubungi anak saya dihubungi operator. Oh iya, nggak anak itu sendiri kan? Ada operator kan? Enak kan? Nggak bisa yang ngapain? Apa ini tantangannya. Kalau ini bisa ke neraka ini, betul kan? Kalau nggak ada PO, 3 juz kau hafal selama 3 tahun. Kok ketawa kan? Takut saya 3 tahun pun cuma 1,5 juz plan. Yang penting ada hafalannya. Coba tanya sama plan. Ada yang tahfiz Quran. Yang 30 semua plan ada sih? Ada Bu? Mana ada senyum-senyum kayak senyum dalam hatinya? Nggak cocok Ustaz. Kalau aku ngaji itu pas nasan kok. Nah, kalau plan ini 3 juz, 3 bulan, tambah 9 bulan, 6 juz, sampai tamat, habis 30 juz, meninggal tahu masuk surga kok. Enak kan? Mau mati? Tapi masuk surga. Baru kau sampai di surga, apa kata malaikat? Kau cari mama di mana? Datang mamanya dijumpainya. Ma, ayo mama ke surga. Mama nggak pernah ngaji loh nak. Ini anakmu 30 juz. Yakin itu. Bawa mama ke surga. Nggak ada cerita. Apa plan? Aku bawa mama aku ke surga. Biar tahu plan. Ayah mana mak? Neraka jahanam. Kejebot. Masuk ke surga ke neraka. Mati habis semuanya. Apa kata ular ini? Ma boy. Habis Quran masuk. Mana ayah aku? Jumpa bapaknya. Anak ini ayah. Mak berubah muka ayah. Apa kerja ayah dulu? Allah apa ayah dulu? Sholat supaya kali ayah. Mama sama-sama di neraka kali. Itu mak kau ini ayah. Ayah di surga. Ini
ini yang membawa surga. Siapa itu? Yang tahfiz Quran. Enak. Memang menghafal bukan gampang. Ya kan? Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib. Udah menghafal. Coba saya tanya, mana lebih berfaedah menurutmu, menghafal Al-Quran atau menghafal lagu? Al-Quran. Di sini ada penyanyi. Ada nah penyanyi nasyid. Ada. Kalau itu ada nggak apa-apa. Pelagu penyanyi Peter Pan ada. Kutanya malam, dia, kutanya subuh, juga dia, kutanya Isa, juga dia, rupanya tunggu. Artinya apa? Ajan subuh tak kedengaran, ajan Isa tak kedengaran, semua ditinggalkan. Kalau di pesantren ini saya rasa mungkin pagi-pagi kalau nak belum lagi kau bangun, ya kan? Ustaz, nggak dibanguni apa nih? Subuh, dibanguni kan? Dibanguni. Kalau nggak dibanguni kan nyaman lah kalian. Mimpi kan terus. Didi bangun, ngapain? Sholat. Ya ampun, pagi-pagi dibanguni, tapi tidak ampun di tempat keluar dari sini sudah kuat. Mama nih aku banguni sholat. Paham kan? Belum tentu mamamu rajin sholat waktu gadis. Ya kan ya? Akan ketawa kakak ini. Tahu aja Ustaz. Nah, sekarang kita akan berbicara masalah-masalahnya. Ini anak pesantren, kecerdasan otaknya harus kita bangun secara intelektual. Nah, kalau seandainya kalau kita ditanya, kau yakin rumahnya Muhammad itu sampai ke Sidratul Muntaha? Pasti kau jawab, yakin lah. Betul? Secara keimanan. Tapi seperti kita tanyakan, apa buktinya kebenaran? Iman itu tak sama dengan aku, kata orang yang tidak sama. Mana mungkin Nabi Muhammad sampai ke langit sana nggak pakai apa-apa? Bohong kau bilangnya. Maka kita bilang semua hati-hati lah, namanya dia. Tahu kau bilang, mana kau kan? Datang dia, siapa yang tahu? Aku kan bertanya agamamu. Kalau kutanyalah sekarang, ada orang sampai ke Sidratul Muntaha sana tanpa memakai pengaman, nggak ada kan? Berarti Nabi itu belum tentu betul itu secara ilmiahnya. Tetapi secara keimanan, yakinkan saja karena ayat Al-Quran tidak pernah berdusta. Nah, seketika kita lihat, Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Di situ hambanya, berarti hambanya itu tertuju kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kalau dikatakan oleh Allah hambanya, berarti itu adalah hamba yang paling mulia di atas permukaan bumi. Saya tanya, mana lebih mulia Nabi Muhammad, apakah malaikat? Nabi Muhammad dengan Masjidil Haram, Nabi Muhammad dibanding Madinah Munawwarah, Nabi Muhammad dibandingkan dari kau. Oh ya jelas lah, boy. Nggak banding men. Nah kalau begitu, kalau Allah memandang itu adalah hamba yang paling mulia, maka dah dia diangkatkan sampai ke Sidratul Muntaha yang menjadi permasalahannya. Mungkinkah dia sampai ke sana? Maka ternyata dikaji ternyata saya tanya, dia berangkat ke Sidratul Muntaha Rasulullah dengan siapa? Terus malaikat tercipta dari cahaya. Misalnya asal katanya barkun, artinya kilat. Nah, secara ilmu fisika, kecepatan yang paling cepat di atas permukaan bumi adalah kecepatan cahaya. Berarti hakikatnya Nabi Muhammad itu yang membawa cahaya. Makanya 300.000 km per detik sepertiga malam dia sampai ke atas bumi. Berarti yang membawa Nabi kita itu adalah cahaya. Logikanya dan sampai saat sekarang ini sudah ditemukan teori anihilasi, yaitu segala benda material yang ada di atas permukaan bisa dimunculkan di bisa saja ilmu itu berabad-abad dulu sudah ada. Makanya di dalam Al-Quran Allah sampai ratusan kali menantang hambanya untuk senantiasa berpikir. Afala tafakkarun, afala yaqilun. Ternyata ilmu berkembang. Berarti sesuai dengan ayat Al-Quran. Kalau begitu, tengok perkembangan ilmu.
Ibu kami, orang tua, ada di sini kelahiran tahun 70. Adalah ya. Dulu kita waktu sanawiyah ataupun aliyah, belum kita masuk tamat aliyah, kayaknya kita itu yang paling hebat itu bukan HP kan, Bu? Apalah? Pijer kan? Pijer. Itu lah bangga kali, Bu. Padahal cuma SMS gitu. Dan berkembang, maka timbullah HP yang KN25 yang walaupun ini besar, lemparkan kucing meninggal, besar kali, betul kan? Nah, iya kan? Nanti ingat tidak kan? Pakai pager, kakak tahun 70 lain. Iya, kok kayak jadi sendiri. Oh iya. Nah, itu kan ingat kan, Bu? Kemudian, begitu tahun 2000 ke atas, apakah itu laki-laki? Tidak. Berarti ilmu berkembang. Dulu, kami yang laki-laki, kalau mau hitam, mau dibilang hitam, is the sunnah. Is the sunnah, is the potong. Is the sampai, is the jerit. Is the pingsan. Kami bukan pelek, bapak oleh dulu. Kami dulu kalau udah mau hitam itu itu dimandikan dulu. Habis kedinginan kantongan bahasa Jepang. Udah menggigil, baru ditidurkan. Habis itu ambil istri gunting, istri potong, istri jerit, istri berdarah. Itu dulu itu bohong. Bapak tak bohong. Kami kalau anak istri keten. Begitu disunat nama, itu semua berlap darah itu dilap sama air kecil, dimasukkan sini, dilap lagi. Namanya nggak pakai bius. Dia nangis lah. Udah yang dia sudah menangis, kami ketawa. Aku bilang, oh dia ketawa, kalau itu sunat mampus dong. Ih nggak ketawa belum, dipikirinya. Nah ternyata seketika kami 4 tahun dari situ baru datang bius. Sampai sekarang berkembang. Kalian hari ini kalau dia hitam, langsung kalau besok main futsal bisa? Betul? Berkembang ilmu. Islam is the best. You understand? Cuma itu aja bapak yang tahu, jangan ditanya lagi. Nah, makanya kalian ini bangun mindset kita, pintar agama, silahkan. Duniamu juga kuasai. Kalau seandainya agama kita bisa dilogikakan oleh akal manusia, kita mungkin kuat iman. Nggak ada yang bisa menyalahkan Al-Quran. Itu menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah ciptaan Allah, bukan ciptaan Nabi Muhammad. Makanya hebat. Tengok perputaran teknologi ini. Sekarang istirahat, begitu kakak sakit, mama sakit, ada kakak di Bandung, video call. Kak, ulang tahun. Mama sakit pakai otak tahu. Tengok ini mama sakit. Datang kakaknya, kakak lagi kuliah, mama sakit. Tengok ini. Nampak mama juga sakit. Pasti kenyataannya hebat selesai. Mungkinkah nanti suatu saat ada lebih canggih dari ini? Bisa saja kan? Berarti sesuai dengan Al-Quran, ilmu berkembang. Berarti seketika Rasulullah itu sudah bisa dilogikakan oleh akal manusia. Boleh jadi dulu ilmunya sudah ada, tapi terbongkar sekarang. Makanya Islam itu gak ada. Makanya untuk mengklaim kita ini Islam. Ibu kami beruntung kita Islam, walaupun masih agak-agak jarang sholat. Tetapi kita tetap beriman kepada Allah. Bisa dibalik. Nah, kemudian seketika Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha, hanya diskonnya itu apa? Hanya diskon sholat yang 50 menjadi 5 anak. Lihat dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Aqimi sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Dan Rasulullah sholat itu mencegah perbuatan-perbuatan dan mungkar. Awalul ma yuhasibu bihi al-yaumul qiyamah sholat. Yang pertama dihisab dan kemudian adalah sholat. Kenapakah pondasi daripada ibadah adalah sholat? Karena saat orang sudah sholat, pasti dia akan jaminannya dalam kehidupan sehari-hari. Bisa ditanya.
Tanda-tanda ibadah kita sudah dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti kemungkaran tidak ada pada diri kita. Tapi Pak Ustaz, banyak yang tengok lagi sholat tarawih, dia selesai 23 Pak Ustaz, tapi pulang Pak Ustaz hilang slogan Pak Ustaz. Kosong lambat ya Pak Ustaz, mari. Kemudian ada lagi Pak Ustaz, habis sholat tarawih Pak Ustaz, mangga habis dipanjat nih Pak Ustaz. Ada juga lagi Pak Ustaz, habis sholat begadang di pinggir masjid Pak Ustaz. Ada kan? Ada kan? Ada kan Bu? Ada lagi Pak Ustaz, sholat rajin, gosip rajin, ada? Ada. Tengok itu kan bagus. Betul Ustaz itu. Nah, kalau begitu maka konsekuensi dari ayat tadi, sementara Allah berkata dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ternyata kaji punya kaji, kalau kita bongkar Al-Quran, seketika Allah memerintahkan kita sholat memakai akid. Mungkin di sini ada yang pakai bahasa Arab, saya tengok dibaca buku. Akid itu adalah istimrar, artinya adalah berkesinambungan. Berarti orang yang sudah sholat terus berkesinambungan dalam kehidupan sehari-hari, terlihat dari perilakunya. Berarti orang yang sholat masih mau menggosip. Kalau seandainya orang yang sholat masih mau maling, berarti dia hanya amal sholat, mengerjakan sholat, tidak memiliki hasil dari sholat tersebut. Makanya tanda-tandanya kita ibu bunda, kalau sholat kita itu suami istri sudah mulai dipandang oleh Allah, suka istri yang mengalah. Ibu-ibu kami guru-guru lain ada yang marah-marah, nggak ada yang ya, cocok lah, senang kan kita. Walaupun kalian nggak bangun senyum, bangun adek, nggak enak badan dia, tunggu ya, duduk di sini, mak rumah, bangun pijak kok ya, pijak kok, bangun, siram pemain. Datang dia makan tak, besok dia bilang lagi, siram kau, pasti dalam hatinya, nggak mungkin. Nopo mama nggak disiram-siram, nopo. Kalau disiram, sabar. Ibadah kita itu. Seketika Rasulullah datang dari sana, wahai Rasul, apa? Ayahku meninggal dunia. Terus lihat Rasul, kepalanya berubah menjadi lebih bukan. Maka seketika itu Rasulullah berkata kepada beliau, tolong lihat. Seketika dilihat, datangnya, wahai Rasul, lihat kepalanya berubah menjadi bagian bukan. Namun, lihat lagi, dilihat ternyata berubah menjadi manusia. Lihat lagi, kata Rasulullah, sebenarnya Rasulullah tahu. Maka seketika itu Rasulullah menjenguk dan bertanya kepada anaknya, wahai ananda, apa yang dikerjakan ayahmu selama hidup sampai-sampainya kepalanya bisa berubah menjadi hutan? Apa kata anaknya? Wahai Rasul, ayahku ini tahu kewajiban sholat, tapi tidak mau sholat, jangan dia sholat. Doakan ayahku Rasul, doakan ayahku Rasul. Seketika Rasulullah mendoakannya, berubah menjadi kepala manusia, tetapi lihatlah ditinggalkannya. Aku tidak mau menemani dia, karena saking bencinya Rasul orang yang tidak mau sholat. Bisa dipanggil ayah? Bisa dipanggil ayah? Jangan tinggalkan sholat. Jangan masa-masa dalam keadaan sedih baru sholat. Juga kami juga saya ingatkan kepada kita semuanya, bapak-bapak kami yang sudah terbiasa saat sekarang kita ke masjid, silahkan aja Pak pandang kami. Gak ada ruginya itu Pak. Langkahkan aja ke masjid. Karena kata Imam Al-Ghazali, ketika kita melaksanakan sholat berjamaah satu hari, otomatis menghapuskan dosa-dosa kita yang lalu. Apa kata beliau? Diperumpamakan seperti orang itu mempunyai kolam di hadapan rumah. Dia masuk ke kolam itu 5 kali dalam satu malam. Kemudian dia bangkit, masuk lagi bangkit, lama-lama bersih. Nah, tidak seperti itulah tidak ubahnya. Seketika kita masuk ke masjid, pahalanya begitu besar. Lama-kelamaan bisa menghapuskan dosa kecuali perbuatan syirik. Ibu-ibu kami juga, jangan kita hanya menyekolahkan anak kita ke pesantren, tapi kita juga harus bersikap. Kita ingat dosa-dosa kita juga. Terkadang ada anak yang pesantren belum tahu mamanya itu tak beribadah, maksa dulu. Ya kan? Dimasukkannya anaknya, biar anak itu nanti. Aku bandel apa yang penting anak masuk surga, enggak bisa. Sholat yang pertama ayah dan kami, kakak kami, kalau guru-gurunya ini kami kita ingatkan lagi. Hanya sebatas menyampaikan aja. Kita sebenarnya, saya tanya bapak ibu kami, ada nggak sebenarnya kita tinggal sholat? Ada nggak ulama mengatakan bahwa mengganti sholat itu? Ada. Kodo aja Pak. Begitu habis sholat subuh, sholat kita di rumah dia. Begitu kita sholat asar, sholat lagi ganti lagi. Kalau seandainya sampai sebatas berapa kita mengganti, meninggal kita diampuni oleh Allah, itu lebih bermakna bagi kita. Ada juga dibilang orang ingin kayak mana Pak Ustaz mau sholat, ada enggaknya khusyuk atau sholat? Jangan tunggu khusyuk.
Coba lihat rukun sholat, ada nggak khusyuk di situ? Nggak ada. Kalau umpamanya rukun sholat pertama itu adalah khusyuk, hampir tak ada diterima sholat kita apa-apa. Betul kan Ustaz Ali? Ustaz Ali bisa khusyuk dari awal sampai akhir. Tengok, Ustaz Len nggak bisa kan sama kayak aku. Nggak bisa. Begitu angkat takbir, enggak khusyuk. Begitu berselang waktu, ada yang datang. Digaruk yang paling lampat, nyamuk pula. Saya juga pernah diuji imam masjid Komplek Ortala. Pas rakaat kedua, datang pencuri yang beda kereta saya. Datang anak-anak dia, salah pak anak-anak itu ribut. Apa bilangnya? Kok dia ambil kereta ustaz? Apa kata malingnya? Apa enggak benar salahku? Mati ya. Kereta aku dicopet orang, pikir. Ya cuman begitu saya salah, tengok hilang. Padahal di situ parkir kereta itu ada orang. Delala kok kereta aku hilang. Bahasa Jepang ngaruh kan? Kok kereta bagus pula hilang? Kok tengok hilang kan nggak bisa khusyuk. Rekaat kedua aja mulai buyar. Kereta hilang. Yang bapak bayangkan apa nak? Ya Allah ya Tuhan, itu kereta itu belum nanas. 6 bulan lagi tuh pikir. BK-nya 6375 GF. 6375 GF. Kalau ada nama kalian tolong laporkan sama aku. Kereta aku itu Supra X. Begitu sudah selesai. Ya Allah ya Tuhan, hanya mengadu kepada Allah. Apa kata Allah? Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya berzikir jiwamu menjadi tenang. Begitu bapak zikir sampai 11 hari, kemudian datang bapaknya mau minjam uang sama nantulang. Nantulang kau mertua. Nantulang pinjam lawang nantulang karena yang kereta yang sudah 11 hari lagi. Udah tidak kemarin. Begitu saya zakat, masuk keluarga, masuk orang masuk ganggu, bawa emak. Mak, apa kata orang tua? Sebagai laki kereta adalah minta sumbangan. Itulah mama. Begitu masuk, silakan masuk bang, masuk. Diletakkan dari mak. Sumbangan apa ini bang? Berapa? Banyak-banyak bilang. Ustaz, kami tidak minta sumbangan. Kami menyerahkan sumbangan. Ya Allah, batin. Datang istri saya, sejak saya, Titi nangis, hilang kereta nangis, dapat uang nangis. Itu mama. Kemudian habis diserahkannya, pas sesuai dengan jumlah yang akan saya pinjam tadi. Ternyata Allah berkata, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya berzikir kepada Allah jiwamu menjadi tenang. Seketika hati kita sudah tenang, seketika hilang kereta kita, berkata batin kita. Kalaupun seandainya hilang kereta itu adalah ketentuan Allah, kalau seandainya suatu saat Allah ingin menggantinya, maka satu makhluknya tidak ada yang bisa menghalangi. Yakinlah kita berpihak kepada Allah. Tapi yang jelas itu sholat dulu. Kemudian, apakah yang dilihat Rasulullah ketika dia sampai ke Sidratul Muntaha? Ada dilihatnya pada saat itu ananda kami orang mencabik-cabik badannya, mencabik-cabik lidahnya, menggunting lidahnya. Ditanya oleh malaikat, itu siapa? Orang yang suka fitnah. Jaga lidah-lidahnya. Kalau seandainya kalian ini ada yang cakap-cakap kotor, main futsal, ada jersey olahraga, ada lawan futsalnya, ada kan? Begitu kalau nanti buat bola, kalau sepak kan enggak boleh timbul kata-kata kebun binatang. Ada kayak gitu. Kalau lagi main bola kadang-kadang cakap. Lagi-lagi main futsal betul kan? Tapi jangan, kalau di sini nggak bisa. Kalau siswa bapak di sana karena sekolah umum, insya Allah nggak sungkan dia sepak lah ya monyet tengok dan satu kalau monyet berarti main futsal monyet itulah. Nah fitnah lagi, tolong katakan anak kami jangan terlalu cepat mencari kesalahan orang lain. Sesungguhnya kesalahan jauh lebih banyak dibanding kesalahan orang lain. Ini jelas. Saya tanya, mana lebih banyak anak-anak kami di rumah, mana lebih banyak yang merepek mamamu atau bapak apa? Mama ya. Mama ya. Mama atau bapak atau ayah? Perempuan atau mama atau ayah? Kan orang itu tengok ibu bilang. Mama atau ayah? Mama. Apa lah mama kan?
Kalau begitu memang betul karena mama keturunan Wah. Tutup. Wah. Wah. Mengo. Wah. Laki-laki keturunan dan tutup. Wah, dicoba ya. Tengoknya mama. Wah. Berarti yang banyak cakap mama. Jadi kalau mama mau merepek itu anggaplah dia mengembangkan bakat. Nggak usah lagi larang-larang karena keturunan Wah. Kalau laki-laki ada juga anak saya bertanya, Pak Masahur berapa? Aku tengok di rumah yang paling banyak merepek bapak aku loh dibanding mama. Berarti bapak aku keturunan Hawadan. Jadi wadah. Nah biasanya memang mama kalau suruh pulang belanja, datang orang bertanya, kakak dari mana? Jawabannya itu sebenarnya ke depan atau pulang. Tapi yang dijawabnya apa? Ini pulang belanja buat kok lagi ganti ngaku yang ikan kecil-kecil 70.000 begini pening laku banyak. Suami aku gaji kayak gini, ya Allah dijelaskannya semuanya. Yang ditanya dari mana, tapi dia menjelaskan SKST-nya itu biasa. Betul kan? Jadi kau kan calon mama kan? Mana mungkin kau calon bapak-bapak? Operasi masa dulu. Memang begitu, tapi ingat hidup kami seketika kita marah kepada anak kita karena ada perbuatan yang mungkar, kita lihat sesungguhnya usaha kita agar dia berubah, maka di situ Allah memberikan dia pahala kepada kita. Saya tanya, mana lebih pelit, mamamu atau bapakmu? Mama, ada bapak, ada mama. Mana lebih pelit, bapak atau mama? Bapak yang pelit. Yang paling egois tuh mana? Suami atau istri? Kok kamu jawab? Udah kawin kau? Badannya bini kau? Suaminya. Yang saya tanya sana emak boleh. Mana lebih egois? Ini kan bapaknya ada mamanya. Mana lebih egois? Mama atau suaminya? Suaminya. Secara fitrah memang yang sulit untuk mengalah suami. Yang paling suka, tapi ada juga istri tak mau mengalah. Wih, ngeri lah. Percuma kok ya Pak, laki-laki kan enggak punya duit kau. Kalau begitu lakinya pun besok membagi hati dengan selera anak kembung. Kenapa istrinya ngeri? Ada mama kalian kayak gitu? Enggak ya, insya Allah karena mamamu di sini. Nah, yang lebih egois itu adalah laki-laki. Contoh, ibu kami mungkin ada yang masih muda-muda. Kalau mau undangan, yang paling lama soleh mamamu atau bapakmu? Sampai ketidur suaminya di sofa. Ibu ini ketawa di kelas pengalaman deh. Begitu nanti dibangun istrinya, bang, jadi kita undangan bang. Jadilah, udah siap kau? Belum bang, menunjukkan kewajiban ini mana yang cocok. Apa enggak lembek gigi laki ini? Udah jawab kaget tertidur, belum lagi siap. Apa jawaban suami tadi? Saat ikatkan ke leher kau, saat tinggal kau cantik lah buat kok sok marah kita bang? Lihat istri kita itu dia memang sedas-sedas kita dengan suami. Begitu nanti udah undangan karena saking namanya soleh istri tadi, bak kereta pun apa kata suaminya kait membawa semen anda dia mati gara-gara lama kali soleh. Tanya mama kelek, bang di mana undangan? Dia menurut kau lama kali kau nanya lagi kau nanya kau udah pakai semua pakai kau undangan itu. Semua kau buat kepala kau semuanya. Kayak gitulah. Makanya kita laki-laki jangan egois. Lihat istri kita, kenapa dia setel kandas undangan? Karena dia undangan dengan suami yang tercinta. Betul kan, mama? Kita pun Pak kalau bawa istri kita nggak nyambung pakaiannya, rambut ke depan pakai kambing peniti, ketiak sikit agak malu. Datang orang tanya, bang siapa di belakang? Pembantu. Ini kan suami kita karena mau undangan dia setel kandas. Karena perempuan jauh lebih banyak aksesorisnya dibanding bapak-bapak. Jadi kalau seandainya undangan jam 3, kita jam 1 tidur. Biar putar-putar dia.
habiskannya tisu bincu semuanya habis, kayak gini-gini dia, suka dia lah, langsung dia. Yang penting dia begitu siap kita bangun, karena laki-laki pakaiannya kan seperti ini aja. Mana ada pakaian laki-laki yang merenda-renda. Tapi kalau perempuan tengok, yang paling banyak aksesoris kalau undangan perempuan. Maaf, karena saya lihat mama pakai jilbabnya itu kayak jantung pisang. Ke belakang kayak gini, hidungnya pegang kolan lagi. Ya suwi. Tengok lagi ini jantung pisang atau apa? Itu masih sederhana. Ada juga lagi yang pakai tingkap. Kayak ular kobra dia. Udah dipetingkap, ditarik ke belakang. Sakaratul maut. Kayak mau meninggal lah tengoknya. Ya makanya lama. Makanya kita pahami sifat istri kita itu. Syukur lagi dia masih bersoleh. Dan tidak bersoleh dia undangan. Sini hijau, sini merah, coret-coretnya mukanya. Awak pun malu, makan aja jauh sama dia. Jadi itu kita pahami lah. Kalau undangan jam 3 tidur kita jam 1. Sudah siap-siap berangkat kita, selesai. Saya tinggal di Jakarta, Jalan Krakato masuk lagi. Begitu lillahi ta'ala, ini bukan cerita orang, saya di mata saya. Begitu jalan-jalan itu lampu merah bang, kan itu saking banyaknya selain laki perempuan panjangnya, kan nyangkut di jari-jari. Kan nggak sadar suaminya. Saya bilang lah kak, ku tengok selendang kakak di jari-jari, tariknya ditumbuknya lagi, rupanya mendele. Dia ditumbuk wow bang. Nah terasa dia hijau mana merlili bilang. Datang lakinya, udah mau makena bang. Datang istrinya, udah mau nyupir. Begador itu cabut aku. Kurasa bersuara api kita mau kuregan. Begitu tuh begador itu cabut aku. Ditariknya gini, masih bak. Ini menunjukkan aksesoris perempuan banyak panjang, melili. Nah itu yang menunjukkan perempuan tadi karena nafsu diturunkan 10 untuk perempuan kan 9. Yang banyak mengatur di rumah mama itu bapak. Mama warna ini semuanya. Mana mungkin bapak yang ngurus bunga? Kalau bapaknya ngurus bunga, ini gonteng. Ya Allah mama, terus aku ke bapak kayak gitu. Itulah mama tadi. Makanya kalau mama kita istri kita merepek bang, mohon bang jangan kalau dilarang-larang lagi itu gak akan berubah itu. Yakinlah gak bisa berubah itu. Dek janganlah merepek dek. Ya udah gak apa-apa, penting duit. Besok tinggal lagi bang, kurang duit semalam, lagi merepek. Makanya kalau tahu merepek mama hanya satu tahu dia. Suami pun tolong ibunda jangan terjadi fitnah di antara suami istri. Kalau istri sampai merepek bang, tolong diam aja gitu. Diam aja tapi diam jangan ngejek. Semakin lempar gitu bang. Kalau udah merepek dia diam kita sang istri pun begitu deh. Kalau sudah marah suami jangan menjawab. Apalagi udah kerja. Sorry ya bang, jangan kau marah-marahin aku. Bapak aku tak pernah marahin aku juga mau beri pendapatan. Sorry, mati dah. Mama kayak gini, ngeri lah. Biar tahu abang yang nggak ada abang, aku juga bisa membesarkan anak. Jangan sombong istri yang kerja. Hasilmu itu karena itu suami. Cuman memang siapa yang bekerja perempuan itu untuk siapa? Untuk istri. Gaji suami untuk siapa? Untuk istri. Yang congok siapa? Istri. Yang anak-anak yang gak habis makanan yang makan siapa? Yang paling cepat gemuk siapa? Istri. Angkat gak habis makan anak-anak datanglah mamanya. Gak habis, gak usah mama makan. Apa kata suaminya? Kok makan daripada mubaji. Itu alasannya. Yang kedua memang dasar rakus. Imbannya juga makanya ibu-ibu itu tetap gemuk. Jangan takut dengan gemuk. Tidak selamanya ketampanan dan kecantikan menjadi ukuran kebahagiaan. Kalau ketampanan dan kebahagiaan itu ukuran kebahagiaan, itu ukurannya kenapa harus berpisah sana dengan sayang si. Betul kan Bu? Karena hidup ini berpasang-pasangan. Yang ganteng terkadang ada istrinya, ada kan? Suaminya ganteng tadi, istrinya ngeri kayak pembalap. Dan ada juga istrinya cantik kali, suaminya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bilang orang istrinya itu mendapat musibah, suaminya mendapat berkah. Itulah jodoh. Kalau yang cantik dengan yang cantik, yang ganteng dengan yang cantik, maksud saya, yang kaya dengan yang kaya, berarti yang jelek sama yang jelek gitu. Anaknya kapan lah menjadi keberanian keturunan?
Makanya Tuhan itu adil. Makanya posisi mulut kita yang diciptakan oleh Allah ini jangan jadikan untuk memfitnah orang lain. Walaupun kita lihat pasangan itu tidak cocok, diam saja. Kalau seandainya ditanya, nak, kau kok jelek? Jawabanmu apa? Siapa namanya pakai kacamata? Namamu ya, nak, tanya kok takut kau? Siapa nak? Angel. Nama saya Angel. Siapa nak? Panggilannya? Resya. Banyak kali yang pakai Sya. Resya. Kalau ditanya orang Indonesia, kau kok gendut? Apa kau jawab? Saya tes dulu. Pasti kau bilang kan, jaga muncul kau pijak macam kau. Yang orang gendut kau, otak kau. Dia kan jujur. Resa kok gendut kan? Dia mulut kau itu cabai kau ya kau bilang. Rasa, kau dibilang orang, rasa ganteng, apa kau jawab? Kan dibilang sok ganteng, kok alhamdulillah. Tapi kalau dibilang orang kau ganteng, alhamdulillah kalau betul. Kalau kau bilangnya jelek kali kau rasa aja. Apa urusan kau bilang? Aku jelek, mak kau jelek, ayah kau jelek, semua kau jelek, kau bilang. Itu nggak boleh. Tapi kalau umpamanya si Reza, rasa itu mirip ya. Reza, Pasya, Pak Saiful. Reza, sekarang orang kau gendut, kau jawab aja begini. Aku gemuk nggak pernah makan sama kamu, sudah tidak. Kau kok jelek, gak ada ciptaan Tuhan yang jelek, selesai. Betul kan? Kau kok hitam, gak ada yang dikatakan putih manis, yang manis itu pasti putih hitam. Hitam manis, hitam manis, hitam manis. Kan kalau begitu nyaman. Kalau seandainya boleh berbalas, boleh. Kau kok jelek, kau juga jelek, boleh satu-satu. Kau gak ganteng, kau juga sama ya. Kau kurus sebenarnya, sama. Kau hitam, dan sama. Kalau masih sama boleh. Istimewa hukumnya kisos, terbunuh, dibunuh. Jadi kok ibu-ibu jangan ya. Kau tengok kau udah tua mukamu. Datang kau tengok juga dia. Kau muka kau kayak mana rupanya? Bilang aja. Tapi kalau mengambil yang terbaik jangan. Tapi jangan kau hanya kau kok jelek. Kau jelek juga. Bapak kau jelek, mama kau jelek, nenek kau jelek banyak. Ini namanya balas dendam lewat neneknya. Nenek kau nengok kau jelek itu kan? Ini nggak boleh. Makanya nak bilang, kau kok jelek, jangan kau bangga dengan kecantikan. Kau dikatakan cantik karena ada perbandingan dengan yang jelek sih. Buka status. Yang jelek macam jelek. Kan katanya, dia dikatakan putih karena ada perbandingan yang hitam. Kau dikatakan tinggi karena ada perbandingan yang pendek. Jadi nggak ada yang sia-sia. Kalau begitu, jangan bangga dengan kecantikan. Yang kedua, nah, disebut dari pacaran. Hotline. Siapa yang suruh punya pacar? Mana berani? Gurunya aja belum punya. Kalau pacaran, cakapnya baik-baik enggak? Enggak pandai bilang sayang. Apa dibilangnya? Yayang. Yayang gimana? Ada manggil papa mami, mau muntah tuh. Ada juga lagi abi umi. Ini kan HP ujian kan dia perlu dikumpul kan? Saya kan itu anak saya. Begitu hidup, saya bukakan. Umi di mana? Mama siapa itu? Panggil dia. Sini kau nanya dulu. Kau punya cowok? Kenapa bapak tanya itu? Tanya aja. Ada pak. Ini pasti dia. Dia manggil apa? Langsung satu lokal. Umi aja itu manggil. Wih keren ya betai keren banget. Rupanya dia pacarnya manggil Umi sama Adi. Ya Allah masih pacaran. Ada di sini manggil Yayang. Kalau makan minum dibawa cowoknya. Misal nggak habis, dek kok nggak habis, lagi kenyang bang, di rumah dikokoknya, dileletinya, kenapa tertunjuk yang ditunjukkan yang baik-baik, minum pokat nggak habis, ganti kok nggak habis pokatnya, iya, dalam hatinya kok di rumah kumpet ini bang, di rumah dia habiskannya, itulah kalau masih pacaran, kalau udah nikah insya Allah. Bang, abang udah makan, aku tak tanya, kok tengok habis udah itu. Kalau nggak masih ada lu makan, aku mau tanya aja. Di sini syukurlah anak nggak pernah terlihat. Kalau di kota sana udah malam minggu itu banyak orang kuntilanak, kucing.
Kadang dia pegang pinggang, pegang leher. Ada kan? Gini dia menungkit, macam mau dibunuhnya cowok. Begitu di lampu merah aku kejar, ini ngapain ini? Saya tengok, rupanya saya makan bolu dia. Tengoknya, Pak Ustadz nengok, gigi lo bodoh gitu. Itulah sama masalahnya begini. Kalau kau kayak gitu nak, walakinnahu akhlada ilal wattabaha wa masaluhu kamasalil kalbi in tahmil alaihi yalhad aw tasqutu. Surah Al-A'raf ayat 176. Kalau kamu melampiaskan nafsu kamu diperumpamakan seperti anjing. Maaf, yang menjelurkan lidahnya. Dibiarkan pun dia tetap menjelurkan lidahnya, dihalau pun dia menjelurkan lidahnya. Artinya apa anak kami? Perempuan yang belum menikah tetapi dia berpegangan dengan sentuhan asmara, dia diumpamakan oleh Allah seperti anjing. Paham enggak ya? Kalau pacaran jangan kayak gitu nah. Tapi jangan mentang-mentang Ustaz bilang nanti jumpa kalian nanti pulang kalian ke rumah orang pacaran. Anjing jatuh bu, anjing dua bu. Datang orang itu bilang apa yang kau bilang? Atau Ustaz kami bawa bu. Kau salahkan pulang. Ini ayat. Mudah-mudahan kalian nak terhindar itu. Jangan ikuti-ikuti. Kalaupun nanti kau punya pacar yang kalian, tolonglah kalau sudah punya pacar pun kau nanti bawa, kalau diboncengnya kau bawa tas. Begitu mau digas-gas kereta, keluarkan tasbih, subhanallah. Digasnya lagi, la ilaha illallah, la ilaha. Digasnya lagi, Allahu akbar, Allahu akbar. Baru bilang cowokmu, kau pikir aku setan lah kau bilang. Ini enggak makin dibalapnya makin kau tekan. Ini yang bahaya tadi. Kau enggak bawa ini triplek, pembatas. Begitu banyak ini kan, insya Allah besok diputuskan lagi. Kenapa putus dek? Tengok kau enggak sehat akal kau. Tolong anak-anak kami jangan mau disentuh asmara. Adik-adik kami masih muda-muda kali nih. Paling baru sarjana ini. Dia kan masih standar usia. Saya ngajar pertama siswa yang saya ajar itu kelahiran tahun 79. Itulah siswa yang pertama. 79 berapa umur sekarang? 43 tahun. Begitu banyaknya siswa sudah bertaburan di bidang sana. Masuk ke pelajar. Pak Musawur, nama siapa Dewi? Berapa usiamu? 41 loh Pak. Masih muda kan gigi gaul. Pernah saya masuk lagi ke apa? Ke Telkom Pak. Begitu saya disebut Pak, siswa saya ini jadi sampah. Karena saya selalu mengajar, gitu ya. Lurus dari sana Pak, tolong kurang lurus. Saya luruskan. Dibilangnya lagi, kurang lurus lagi Pak. Nah nanti kok ada sampah kan kepikir. Udah lurus aku bilang. Sikit lagi lah. Bentak dia. Dia masih tinggal. Dia peluk saya. Pak Musawur, aku murid bapak dulu. Dia mau ketua Pak kau. Bilang lah pala kan dia. Udah murid ngemenkan pula kau. Berapa umurmu? Tahun 9 Pak pertama yang bapak ajar. Namanya siapa kan dia? Kok sama tua kita? Kan tengok ngejek. Ya seperti itulah kita guru. Di mana-mana kena. Makanya enak jadi guru nah. Enggak pernah jadi kakak. Begitu yang sudah tua kayak saya jumpa murid bapak. Kan kalau murid kita kan tetap tua pun tetap Pak Guru. Nantilah kalian jumpa ibu-ibu ini. Tolong nak, bilang gini dia. Geser ini kau bilang. Aku dulu gurumu. Oh iya Bu, kau bilang. Tetap guru. Istri. Sabar-sabarlah kalian. Walaupun agak-agak terlambat gajian. Harus ada. Ya Allah percepat lagi aku. Kenapa? Aku tahu lah pernah aku guru. Ibu-ibu kami yang belum dapat jodoh, saya doakan agar segera mendapatkan jodoh yang soleh. Amin. Amin. Apa orang kita? Gak mau dong. Amin. Kalau yang sudah menikah, mudah-mudahan suaminya soleh. Amin. Ibu-ibu kami ada yang janda maksudku. Saya doakan cepat dapat jodoh lagi kalau memang mau nikah. Amin. Bapak-bapak kami yang muda, Ali juga ya sebenarnya. Tengok si Ali mana muda nih ya. Cepat dapat jodoh. Anak-anak kami ini saya doakan anak yang soleh. Amin. Saya doakan di antara kalian nanti 3-40 tahun ke depan ada pengganti jodoh. Amin. Amin. Yang di sini nanti ada pengganti Puan Maharani. Amin. Menjadi guru agama. Amin. Dapat suami yang banyak duit. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah ampun wa nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Ghaffar. Ampunilah ya Allah segala kesilapan dan kesalahan yang senantiasa kami perbuat ya Allah. Terkadang kami ya Allah lalai melaksanakan perintah-Mu ya Allah, yang terkadang tidak kami menyakiti hati orang lain ya Allah. Ampunilah ya Allah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami, baik orang tua kami yang masih hidup ataupun yang telah berpalpil terdekat di alam kuburnya. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi sang. Jadikanlah mereka ini telah menjadi anak yang sukses ya Allah, yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi nusa dan bangsa agamanya. Anak yang senantiasa beriman dan bertakwa ya Allah, tuntunlah mereka, bimbinglah mereka, arahkanlah mereka kepada jalan yang benar ya Allah. Ya Allah ya Rahman, jauhkan dari keturunan anak cucu kami dari perbuatan maksiat, perjudian dan mabuk-mabukan. Ya Allah ya Rahman, berikanlah senantiasa kepada kami kesehatan ya Allah, agar kami mampu untuk melaksanakan segala kewajiban yang telah diwajibkan kepada kami ya Allah. Di bulan Sya'ban, di akhir Sya'ban ini Allah, kami bersyukur kepada ya Allah karena kokohnya karangan di lautan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, terimalah ya Allah segala amal ibadah kami ya Allah. Terimalah segala infak sedekah kami ya Allah, segala amal kebaikan kami ya Allah sebagai penolong kami kelak untuk masuk keimanan dan kekuatan iman dan semangat kepada anak didik kami ya Allah, sehingga mereka tetap bertahan di tempat ini ya Allah, sehingga menjadi anak yang sukses, membawa kebahagiaan di dunia ini, bahagia di akhirat kelak nanti. Ya Allah ya Rahman, selimutilah kami senantiasa dengan kasih sayang. Rabbana taqabbal minna du'a'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Belajar dengan guru matematika, setelah itu pulang ke rumah. Selesainya acara kita, kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Nur Samira dan teman saya Cindy Mega Arsal Salukis. Kami pamit undur diri. Wassalam.